Halo guys, hari ini kita akan belajar bersama soal analogi figural. Namun sebelum kita belajar, saya mohon teman-teman subscribe dulu, plus nyalain tanda loncengnya, kemudian like, dan nanti videonya jangan lupa di-share ke teman kalian ya. Nah, soal analogi figural ini merupakan soal yang paling sering muncul dalam tes manapun. Mau itu tes soal CPNS, mau itu soal UTBK, mau itu seleksi masuk sekolah kedinasan, ataupun soal SMPTN. Soal analogi figural ini tuh selalu langganan gitu, untuk naik setiap tahunnya dan diujikan setiap tahunnya. Nah, soal analogi figural ini, kalau kita tahu cara menjawabnya, kita hanya butuh waktu yang tidak terlalu lama dan cara pengerjaannya yang sangat simpel, sehingga bisa dijadikan sebagai ladang untuk mengumpulkan poin. Nah, soal analogi figural ini soal yang berbicara tentang konsistenan. Konsistenan dalam perubahan bentuk, kemudian dalam perubahan warna, kemudian dalam perubahan angka. Dan ketiga hal ini itu wajib untuk kita perhatikan dalam mengerjakan soal analogi figural. Kita harus perhatikan apakah ada perubahan bentuk, apakah ada perubahan warna, dan apakah ada perubahan angka. Nah, untuk lebih memahaminya, langsung saja kita mengerjakan soal nomor 1. Seperti yang saya sampaikan di awal, mengerjakan soal ini itu kita punya triknya. Kita harus memperhatikan perubahan bentuk, kemudian perubahan jumlah, dan juga perubahan warna, dan ada juga perhatikan rotasinya, apakah dia mengalami perubahan rotasi atau tidak. Nah, kita lihat soalnya. Soal ada di sebelah kiri dan jawaban ada di sebelah kanan. Ada dua bangunan, yaitu segitiga dan trapesium. Nah, di sini terjadi perubahan rotasi, perubahan bentuk tidak, perubahan jumlah juga tidak, dan perubahan warna juga tidak. Perubahan bentuk maksudnya apa? Dari segitiga bertemu trapesium, tetap segitiga dan tetap trapesium, ya. Kemudian jumlahnya tetap dua bangunan dan warnanya tetap berwarna putih. Nah, itu maksudnya perhatikan perubahan bentuk, perubahan jumlah, dan perubahan warna. Terus di sini mengalami perubahan rotasi yang tadinya menghadap ke atas, sekarang berputar 90 derajat menghadap arah jarum jam 3. Berputarnya searah jarum jam. Dia berputar searah jarum jam. Nah, perubahan bentuk, jumlah, dan warna serta rotasi yang terjadi di sisi soal itu akan konsisten kita bawa ke dalam pilihan jawaban. Makanya dikatakan soal dengan konsistenan. Artinya terjadi rotasi 90 derajat, maka di sini juga konsisten. Gambarnya harus berotasi 90 derajat. Nah, ada segitiga, ada segi 4, akan berotasi 90 derajat, tentu saja akan menghadap arah jarum jam 3. Pada pilihan jawaban, semuanya menghadap ke arah jarum jam 3. Ya. Terus, segitiga menyatu dengan segi 4. Oke, semuanya menyatu. Terus ada lingkaran di tengahnya. Yang ada lingkaran hanya pilihan B dan pilihan D. Nah, kemudian ada lekukan di bawahnya. Yang ada lekukan itu hanya pilihan B. Pilihan D tidak terdapat lekukan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita perhatikan lagi. Apakah terjadi perubahan bentuk, perubahan jumlah, dan apakah ada perubahan warna. Terus apakah dia berotasi? Kita lihat dulu. Di sini tadinya ada lingkaran, sekarang sudah tidak ada. Ya. Nah, kemudian ada gambar segitiga dan lingkaran yang ada di sudut kiri atas menyatu dengan segitiga di sudut kiri bawah.
Terjadi perubahan warna, tetap sama. Lingkaran tetap berwarna putih, segitiga tetap berwarna hitam. Kemudian ada segi 5. Segi 5, kemudian terjadi perubahan jumlah. Perubahan jumlah ada bangunan ketupat atau segi 4 yang berada di tengah bangunan segi 5. Dari segi 5 mengalami penambahan jumlah atau penambahan bangunan berbentuk segi 4 dari yang memiliki 5 sudut, 1, 2, 3, 4, 5, jadi bangunan yang memiliki 4 sudut. Nah, jadi ada selisih 1 sudut. Nah, sekarang kita bawa ke dalam pilihan jawabannya. Yang tadinya di atas sini ada lingkaran, sekarang di sini nanti tidak ada. Setengah lingkaran ini akan hilang. Ya, dia akan menyatu dengan setengah lingkaran yang ada di bagian bawah. Sama halnya ini, lingkaran menyatu dengan segitiga yang ada di sudut kiri bawah. Jadi ketika dia menyatu, maka tentu saja sisa ada 1 bangunan, ya, karena bentuknya sama, warnanya juga sama. Jadi pilihan B dan C yang masih menggambarkan 2 bangunan ini sudah salah. Pilihannya antara A, D, dan E. Kemudian yang khas tadi itu dalam segi 4 ini akan mengalami penambahan bangunan. Dari yang memiliki 4 sudut akan berkurang 1 menjadi 3 sudut. Sama halnya pada gambar ini, dari yang memiliki 5 sudut berkurang 1 sudut jadi 4 sudut. Nah, jadi dalam sini akan ada bangunan yang memiliki 3 sudut. Yang memiliki bangunan 3 sudut yaitu antara D dan A, ya. D dan A. Kemudian di sini perbedaannya, segitiganya A berwarna putih, segitiga D berwarna hitam. Nah, kita lihat lagi. Penambahan bangunan ini mengikuti warna bangunan di bawahnya, bangunan sebelumnya segi 5. Jadi, segitiga yang bertambah di dalam bangunan segi 4 ini akan mengikuti warna segi 4 juga yang berwarna putih. Dengan demikian jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Kita lihat dulu apakah terjadi perubahan bentuk, perubahan jumlah, perubahan warna, dan apakah berotasi. Kalau kita lihat ini terjadi perubahan warna dari warna hitam jadi warna putih. Kemudian gambar kedua tetap sama, tidak terjadi perubahan apapun. Dan gambar ketiga atau paling bawah ini mengalami perubahan jumlah. Ada penambahan lingkaran di tengah bangunan lingkaran awal. Ya, dari 3 bangunan jadi 4 bangunan. Ada ketupat, kemudian bentuk U, kemudian lingkaran, kemudian ada lagi lingkaran di tengahnya. Nah, konsistenan perubahan bentuk, jumlah, warna ini akan kita bawa ke dalam pilihan jawaban. Segitiga yang dari putih akan berubah jadi hitam. Nah, yang berubah jadi hitam itu hanya B dan D. Artinya A dan A, C, E ini sudah salah, ya. Tinggal B dan D. Kemudian lingkarannya tetap hitam, ya, karena ini tidak terjadi bangunan kedua ini tidak terjadi perubahan warna, konsisten warnanya. Jadi ini bangunan lingkaran berwarna hitam. Pada pilihan jawabannya lingkarannya tetap berwarna hitam. Nah, yang lingkarannya tetap berwarna hitam hanya pilihan B. Jadi jawabannya adalah B. Gampang kan? Oke, soal selanjutnya. Silakan teman-teman lihat dan pilih jawabannya. Sudah? Oke, cepat sekali ya. Semoga tepat. Kita lihat. Kali ini soal ada di sebelah kiri. Soal ada di sebelah kanan, jawaban ada di sebelah kiri. Kita lihat dulu apakah terjadi perubahan bentuk. Oh iya, terjadi perubahan bentuk dari bangunan yang ada di dalam bangunan berwarna hitam ini. Dalamnya ada ketupat yang memiliki 4 sudut menjadi segi 5 yang memiliki 5 sudut.
ada selisih satu sudut ya, dari 4 sudut jadi 5 sudut. Kemudian terjadi pertukaran posisi segitiga dan persegi panjang yang ada di bawahnya. Tadinya segitiga di atas, sekarang segitiga di bawah. Persegi panjang di bawah jadinya persegi panjang di atas. Posisi lingkaran tetap ya. Jadi kita bawa ke dalam pilihan jawaban, kita cari dulu, warnanya tetap sama hitam, semua berwarna hitam. Kita cari gambar yang berkurang satu sudut. Dari 1, 2, 3, 4, dari 6 bangunan yang memiliki 6 sudut ini akan berkurang satu menjadi bangunan yang hanya memiliki 5 sudut. Bangunan yang hanya memiliki 5 sudut itu hanya pilihan A dan D. Pilihan B, pilihan C, dan pilihan E ini sudah pasti salah. Kemudian yang khas tadi itu terjadi pertukaran posisi. Kemudian yang khas tadi itu terjadi pertukaran posisi segitiga dan persegi panjang. Segitiga di atas, persegi panjang di bawah. Nah, di sini lingkarannya otomatis di atas. Yang lingkaran di atas itu adalah jawaban A. Jadi jawabannya sudah jelas A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan teman-teman pilih jawabannya. Sudah? Oke, cepat sekali ya. Nah, kali ini soal ada di sebelah kanan, jawaban ada di sebelah kiri. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu perubahan bentuk, jumlah, warna, dan rotasinya. Yang paling khas pertama yaitu kita lihat terjadi perubahan posisi atau berotasi 45 derajat. Ini berotasi 45 derajat searah jarum jam. Gambar pertama ke gambar kedua itu berputar 45 derajat searah jarum jam. Kemudian terjadi perubahan warna. Terjadi perubahan warna dari putih jadi berwarna hitam, kemudian dari tidak ada bintang jadi ada bintang. Nah, kita terapkan ke dalam pilihan jawaban. Ini dianggap adalah gambar yang sudah berotasi 45 derajat. Nah, kalau dia kembali ke posisi semula, menghadap arah jam 9. Kemudian, terjadi penambahan bangunan pada bagian tengah. Di sini ada tanda tambah, otomatis di sini nanti tidak ada tanda tambah ya. Yang tidak memiliki tanda tambah itu hanya A dan C. Jadi kemungkinan B, D, dan E ini sudah salah. Kemudian dia berotasi 45 derajat menghadap arah jarum jam 9, yaitu A. Jadi jawaban sudah jelas sekali, yaitu A. Soal selanjutnya, silakan teman-teman jawab. Sudah? Wah, cepat sekali ya. Saya harap kali ini jawaban teman-teman itu benar. Kita lihat. Kita lihat apakah terjadi perubahan bentuk. Ya, terjadi perubahan bentuk dari gambar segitiga berubah jadi persegi panjang, mengalami penambahan jumlah, yaitu ada segitiga, bangunan segitiga bertambah sehingga terbentuklah bangunan persegi panjang, di mana segitiga yang bertambah ini itu diarsir. Nanti bisa dia akan bangunan setengah setengah lingkaran, bukan juga. Nanti akan bertambah bangunan di sebelah sini, dan bangunan yang bertambah di sebelah sini itu akan diarsir. Jawabannya cuma ada A
C, dan E. B dan D sudah pasti salah. Kemudian ada persegi panjang mengalami perubahan bentuk menjadi segitiga. Perubahan warna tetap sama, putih ke putih, arsir tetap ke arsir, putih tetap ke putih. Jadi di pilihan jawabannya juga persegi panjang akan berubah menjadi segitiga. Dan konsisten seluruhnya segitiga. Jawaban yang ada di antara A, C, dan E itu hanya yang mana? C. Pilihan A tidak konsisten ya, karena ini tetap sama bangunannya. Pilihan E ini bagian gambar kedua ini tidak mengalami perubahan bentuk, jadi salah. Jawabannya adalah C. Cocok? Wah, sudah bisa ya. Saya yakin kali ini teman-teman akan menjawab kurang dari 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Oke, kita bahas sama-sama ya. Perubahan yang terjadi, perubahan khas yang terjadi yaitu perpindahan posisi berlawanan arah jarum jam dari segitiga pindah ke bawah jadi segi 4, kemudian pindah ke sebelah jadi segi 5, otomatis pindah ke atas jadi apa? Ya, segi 6. Jadi dari memiliki 3 sudut jadi 4 sudut, jadi 5 sudut, jadi 6 sudut. Bangunan yang memiliki 6 sudut itu hanya pada pilihan A dan B. C sampai E sudah salah. Kemudian kita lihat dari hitam jadi putih, kemudian hitam akan kembali lagi ke putih. Jadi jawabannya adalah B. Wah, tepat ya. Soal selanjutnya, saya yakin dalam 5 detik teman-teman sudah bisa menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Oke, kita bahas bersama. Kita lihat apakah terjadi perubahan bentuk, jumlah, dan warna. Ya, perubahan yang khas terjadi yaitu tanda panah yang berada pada bagian atas ini itu berputar melawan arah jarum jam, berotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Dan yang selalu berada pada posisi di atas itu adalah gambar panah berwarna hitam. Nah, pada pilihan jawaban yang gambar panah berwarna hitam berada di atas itu hanya pilihan A, C, dan D. Otomatis B dan E sudah salah. Kemudian kita lihat jarum tanda panah yang berwarna hitam ini dia berotasi setiap 45 derajat. 45 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 45 derajat, dan otomatis tanda panahnya akan menghadap ke bawah. Ya, pilihannya hanya A dan D. Sekarang kita lihat yang berwarna putih. Yang berwarna putih, tanda panah yang berwarna putih menghadap arah jarum jam 3, kemudian berotasi 45 derajat ke arah jarum jam 5 kali. Kemudian ke arah jarum jam 6, kemudian ke arah jarum jam 7 atau 8, kemudian dia akan berotasi ke arah jarum jam menuju arah jarum jam 9. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Oke, selanjutnya silakan teman-teman pilih jawabannya. Dalam 5 detik pasti teman-teman sudah bisa menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Wah, sepertinya cocok ya. Oke, kita bahas bersama. Dari bangunan terluar itu segitiga, kemudian persegi 4, kemudian persegi 5, kemudian otomatis di sini adalah segi 6 ya, yang memiliki 6 sudut, yaitu pilihan B, C, dan D. A sudah pasti salah. Kemudian kita lihat lingkaran yang ada di tengah. Terjadi perubahan jumlah dari 6 berkurang 2 jadi 4, berkurang 2 jadi 2, kemudian berkurang 2 jadi apa? 0. Tidak ada lagi lingkaran ya. Tidak ada lingkaran di tengahnya, hanya pilihan C. Jawabannya adalah C.
Paham ya? Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang soal analogi verbal. Saya harap teman-teman bisa mengerti, teman-teman bisa paham. Segala kekurangan daripada video saya ini, saya mohon maaf, dan semoga kedepannya saya bisa memperbaiki dan lebih meningkatkannya lagi, sehingga teman-teman bisa paham. Oke, see you on top. Bye semua.